Dan topik firman Tuhan yang saya mau sampaikan juga pada hari ini berjudul New Creation atau ciptaan baru. Tadi sudah banyak kita juga menyanyikan, menyembah Tuhan, diingatkan tentang bagaimana menjadi ciptaan baru, ya. Karena setiap hari saya percaya kita perlu mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan tentunya, amin. Nah, saya akan memulai kalau kita bicara tentang ciptaan. Saya yakin sepenuhnya di tempat sini kita semua percaya bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ini perlu sekali, karena kita harus yakin sepenuhnya kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kami kebetulan bulan lalu baru balik dari pelayanan diundang di Korea, dan ternyata di Korea sendiri di Seoul terutama itu banyak sekali gereja-gereja besar di sana. Kalau saya tidak salah ada 8 gereja terbesar di dunia itu ada di Korea, ya. Tapi ternyata di sana banyak juga dari kaum mudanya atau generasi di sana. Ternyata mereka bukan semuanya yang saya pikirkan mereka Kristen begitu, ya. Dan ternyata juga banyak dari mereka yang punya kepercayaan yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi penting sekali saya mau katakan pada kita semua, kita harus yakin sepenuhnya, karena dari awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan seluruhnya termasuk saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti karena Tuhanlah sendiri yang menciptakan kita. Mungkin kita kadang tidak mengerti tentang diri kita. Sebenarnya kita harus lebih mengenal pencipta kita supaya kita bisa mengerti diri kita. Amin. Saya mau mulai dengan firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Di sini Raja Daud atau di Mazmur dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan kepada saudara. Di sini dikatakan, Engkau menciptakan setiap bagian badanku. Bisa perhatikan badan saudara sendiri. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Kita bisa baca sama-sama berikutnya 1, 2, 3. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Mari kita menyadari bahwa kejadian kita ini luar biasa. Aku ini luar biasa karena yang menciptakan kita Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang kebetulan sedikit pun. Bahkan rambut saudara, tinggi saudara, dan semuanya tidak ada yang kebetulan. Kejadian kita luar biasa. Kita harus diingatkan. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa sungguh-sungguh kita adalah ciptaan yang luar biasa. Kejadian itu dahsyat dan ajaib. Kadang saya sendiri tidak menyadarinya, tapi di sini dikatakan aku benar-benar menyadarinya. Saya berdoa supaya kita semua benar-benar menyadarinya. Amin. Ya, dan bukan cuma itu saja. Di perjanjian baru dari Efesus dikatakan demikian firman Tuhan. Kita bisa baca sama-sama 1, 2, 3. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Katakan untuk saya. Amin. Kita ini ciptaan Allah. Sekali lagi, saya ciptaan Allah. Berarti, amin, saya ciptaan Allah melalui Kristus Yesus. Ya, kalau diciptakan itu berarti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Tidak ada yang lain. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sesuatu yang dibentuk itu adalah suatu itu ciptaan itu sudah ada. Amin. Ya, kalau manusia mungkin menciptakan dulu misalkan menciptakan
mikrofon contohnya, ya. Seseorang yang menciptakan ini ada idenya. Dia berpikir, mungkin seorang itu berpikir, aduh kalau bicara di depan banyak orang kan tidak mungkin terdengar. Jadi dia punya ide penciptaan, sebaiknya diciptakanlah mikrofon. Jadi sesuai dengan keinginan orang yang menciptakan terjadilah mikrofon. Sama juga dengan suatu di sini firman Tuhan katakan kita ini ciptaan Allah melalui Kristus Yesus, dan Dia mau membentuk kita, membentuk siapa? Saya, supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Nah, karena saya mengatakan topik kita hari ini adalah ciptaan baru, yang pertama kita harus mengerti adalah ciptaan baru itu akan terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Amin. Ketika kita dilahirkan kembali, barulah yang namanya ciptaan baru. Ya, kita harus dilahirkan. Nah, ini dari firman Tuhan, dari buku Yohanes. Pasti mungkin banyak saudara sudah pernah mendengar akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca dari ayat 5, ini di sini adalah suatu pembicaraan antara seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini bukan Farisi saja, tapi dia seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, pemimpin pemimpin agama. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan menarik sekali di situ dia katakan kepada Tuhan di awal-awalnya bahwa dia katakan dia memanggilnya Rabi. Mungkin saya bisa bacakan, tidak saudara bisa dengarkan. Dia katakan, kami tahu engkau datang sebagai guru diutus Allah, karena tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus mengerti bahwa pelayanan Yesus saat itu disertai Allah, ya. Dan Yesus menjawab, ini menarik. Yesus menjawab dengan pertanyaan yang awal. Dia bilang, aku berkata padamu sesungguhnya orang jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini menarik. Yesus sedang berbicara tentang hal-hal rohani, sedangkan Nikodemus bertanya tentang hal-hal jasmani yang dia lihat dengan matanya sendiri. Ya, ada penyertaan Allah. Tapi jawaban Yesus itu menarik. Sehingga yang keempat dikatakan Nikodemus bertanya. Saya pun juga mungkin bertanya, yang jadi manusia biasa dia tanya, gimana mungkin seorang dilahirkan kalau sudah tua? Siapa yang merasa sudah tua di sini? Gak ada ya, semua masih muda. Ya, seberapa pun itu saudara kan gak masuk akal ya. Kalau sudah jadi manusia kok bisa ya? Dia pikir, bagaimana mungkin? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pertanyaan dari seorang Nikodemus. Dan jawab Yesus di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Berarti kalau Yesus sudah katakan sesungguhnya, ini yang memang seharusnya demikian. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan janganlah heran, katakan kita, janganlah heran. Ya, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Itu yang firman Tuhan katakan. Supaya kita mengerti awal mulanya kita bisa yang menjadi ciptaan baru. Dan seperti yang kita sudah nyanyikan untuk kalau kita baca seterusnya di Yohanes 3, terus dikatakan sampai ayat 16 di situ juga dikatakan yang kita mungkin hafal semuanya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu begitu luar biasanya Tuhan. Mungkin di next slide bisa, next slide lupa. Oke. Ini kita bicara tentang karya salib. Di sini dimulainya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Atau dalam bahasa aslinya itu namanya tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau saudara dan saya
diingatkan kembali pentingnya kata sudah selesai. Suatu Tuhan mati di kayu salib buat kita semua. Itu dikatakan sudah selesai bukan karena dia sudah capek harus selesai, tidak. Tapi karyanya tidak bisa ditambah-tambah lagi. Memang sudah selesai. Itu artinya penebusan yang sempurna. Itu artinya kemenangan atas dosa dan iblis. Itu artinya penggenapan nubuat. Yesus menggunakan kata tetelestai yang berarti pekerjaan sudah selesai di masa lalu dan hasilnya berlaku terus menerus hingga kini dan selamanya, bukan sekedar selesai biasa saja. Sudah selesai. Saudara dan saya harus tahu bahwa kita ini kalau dari awalnya dikatakan dari Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa dan sudah kehilangan akan kemuliaan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah, amin, karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan oleh penebusan oleh Kristus Yesus. Ini harganya mahal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus sampai mengatakan sudah selesai, berarti hutang saudara sudah dilunasi. Sudah tidak dilakukan apa-apa karena sudah menang atas kuasa maut. Itu begitu besarnya kasih Yesus kepada kita, kasih Allah Bapa, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Itulah menjadi yang namanya ciptaan baru. The next slide dikatakan Jesus didn't come to start a religion. He came to have a relationship with you. He has a purpose and a destiny for your life. Yesus tidak datang untuk memulai sebuah agama. No. Dia datang untuk apa? Memiliki hubungan dengan saudara dan saya, karena Dia punya tujuan dan arah untuk hidupmu. Amin. Nah, firman Tuhan bilang kita ciptaan Allah, sudah dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena Tuhan mau berhubungan, begitu besar kasihnya. Itu konsep suatu kasih yang luar biasa, tiada tandingannya, sehingga waktu Dia mati kayu salib Dia katakan sudah selesai. Nah, gimana caranya itu? Dilahirkan kembali. Kita harus mengerti prinsip yang penting ini. Karena dosa-dosa kita seharusnya kita yang binasa, tapi sudah selesai dengan pekerjaan di kayu salib. Dosa dan iblis sudah dihancurkan karena kasih karunia Tuhan, karena penebusannya itu dibenarkan semuanya. Amin. Siapa yang senang kalau hutangnya sudah habis? Boleh, puji Tuhan. Cuma ada beberapa orang kayak di sini ya. Yang lain gak senang. Atau mungkin yang lain memang tidak ada hutang. Amin. Hutang apapun ya, hutang jasa mungkin, bukan cuma hutang uang. Tapi kalau misalnya saudara pun berhutang ya, baik dalam keuangan terutama, wah senang ya kalau tiba-tiba lunas. Biasanya cicilan rumah mungkin gitu kan, tiba-tiba datang lagi mau cicil, oh tidak apa-apa, udah mau usah dibayar lagi. Wah, haleluya, puji Tuhan. Betul? Amin. Amin. Sama dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita semua. Karena kita tidak bisa, bukan kita yang harus berusaha, tidak, tapi karena ada kasih karunia Tuhan. Dan itu semua cuma-cuma, katakan cuma-cuma. Kalau ada, bayangkan, kalau ada orang saja yang begitu baik pada kita, misalnya yang membantu melunasi hutang kita, sebagai contoh, bukankah saudara akan sangat-sangat berterima kasih? Bukankah saudara sangat-sangat mengasihi orang tersebut? Bagaimana dengan He is, makanya Allah itu kasih. He is the perfect love. Kita ingat akan hal itu. Mari kita, seperti yang dikatakan di sini, Dia datang bukan memulai sebuah agama. No. Dia mempunyai hubungan dengan saudara. Kita lihat lagi berikutnya di next slide. Di sini dikatakan, saya suka kutipan ini. Christianity is not a religion. It is a relationship with God. Kekristenan bukanlah sebuah agama yang hanya ada di KTP. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa? Sebuah hubungan dengan Tuhan.
When you have a relationship, kalau saudara punya hubungan ini dengan Tuhan, saudara mengucap syukur pada Tuhan karena dosa-dosaku Tuhan sudah ditebus, dibayar lunas. Wow. Oh Lord, I love you so much. Thank you. Kita pasti mengasihi Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena paksaan, tapi kita karena mengasihi Tuhan atas perbuatannya kepada kita. Puji Tuhan kalau saudara sudah mengalami ini, mengerti bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa dan minta ampun dan mengundang Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Bertobat. Disitulah saudara mengalami yang namanya kelahiran baru. Karena punya hubungan dengan Tuhan. Saudara sudah berdamai dengan ciptaan baru. Mungkin di sini dikatakan di yang kedua di slide berikutnya, berarti kita sudah mempunyai identitas baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sama-sama kita baca, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita hidup sesuai yang baru, jangan yang lama lagi. Tapi maaf sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu kita tahu, kita bertobat, tapi kadang-kadang kelakuan kita kok masih begitu-begitu juga. Iya, kalau misalnya kenapa saya katakan hubungan dengan Tuhan, karena itu mesti menjadi lifestyle kehidupan saudara, ibadah yang sejati. Ini adalah kekristenan, bukan sebuah agama. Ciptaan baru, menghargai karya di kayu salib yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Halo love, dengan kasih. Ya, karena kita begitu mengucap syukur, because in Christ we are a new creation. Saudara tahu identitas baru? Di sini dikatakan ayat berikutnya ada. Yes, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Amin. Identitas saudara yang baru sebagai apa jadinya? Anak-anak Allah. Wow, keren ya, luar biasa. I think it's amazing. Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita dilahirkan dari keluarga mungkin berasal dari Lembang, dari Medan, dari Betawi, itu kita nggak ada pilihan ya, karena memang kita sudah dilahirkan. Saya dari Manado, tidak ada pilihan. Memang sudah dilahirkan dari keluarga yang sudah ditentukan Tuhan, keluarga jasmani. Tetapi di sini suatu kita dilahirkan kembali, berarti kita masuk ke dalam keluarga Allah yang dinamakan tadi kita punya kuasa menjadi anaknya, anak-anak Allah. Kami punya anak, berarti dia juga punya keistimewaan. Ada privilege, ada warisan tertentu yang pasti dia dapatkan sebagai anak ya. Kalau di rumah yang namanya anak, dia pulang, dia masuk, dia tahu itu punya orang tuanya. Kalau mau makan gak usah minta izin lagi dari saya, kan betul ya? Karena semua yang kami ada pasti buat anak dong. Karena dia tahu itu miliknya, dia tahu dia anak. Dia tahu dia bisa tidur di situ, dia bisa ngapain, mau minta uang dan sebagainya. Sebagai anak punya warisan. Nah bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini jadi anak Allah. Berarti apa yang Tuhan kita punya itu menjadi warisan buat kita. Amin. Jadi kadang-kadang kalau kita mengatakan seberapa tahunya saudara tentang identitas saudara, how much you know, itu tergantung dari seberapa lama saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, anak kami Josh sudah lama nggak kesini, dia udah semakin tinggi gitu kan. Yang lain wah tinggi sekali. Di foto juga saya posting di social media, banyak yang komentar, wah tinggi sekali. Makan apa ya? Kira-kira begitu. Nah di setiap keluarga ya pasti anak saya pasti ya ada aturan, ada mungkin privilege mungkin yang mungkin di keluarganya Joshua sih pasti lah dikasih segala macam makanan, mungkin yang di sini enggak kan, macam-macam lah ya, ada keistimewaannya masing-masing ya.
Sama seperti ada keponakan kami, kebetulan dia waktu baru saya kemarin 2 hari yang lalu dia kunjungi kami ngobrol-ngobrol. Jadi dia sudah menjadi warga negara lain gitu ya. Jadi dia sudah memilih untuk menjadi warga negara lain sehingga dia punya paspor baru gitu. Yang menarik adalah paspor itu sekarang kalau di Indonesia harus pakai visa kan begitu ya. Nah tapi dia cerita, tapi wah suami saya bilang, dia bilang, oh by the way Pastor kan kirim salam untuk saudara semua di New Life Support ya, wah kangen banget di sini. Balik lagi tadi ceritanya, suami saya bilang, wah enak dong kamu sekarang ya, kalau ke negara ini, negara itu udah nggak usah urus visa lagi. Jadi ada privilege, ada keistimewaan tersendiri menjadi warga negara dari sebuah negara apapun itu. Ya, dia bisa mendapatkan misalnya sekolah gratis lah, loan apa dan sebagainya. Kesempatannya begitu banyak. Jadi saya mau ingatkan bagaimana dengan saudara dan saya, kita sudah menjadi anak-anak. Itu luar biasa. Berarti kita punya harapan baru, tujuan baru dan seterusnya. Karena itu berikutnya kasih. Boleh berikutnya. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, tadi apa? Kita dilahirkan kembali menjadi identitas baru, otomatis kita punya tujuan baru. Bukan cuma sekedar rumah baru, tapi ada tujuan baru. Suatu kita tadi mengalami Tuhan, dilahirkan kembali, ingat kita tingginya masih sama. Semua yang di luar masih sama, tapi roh kita yang diperbarui. Ya, roh kita yang diperbarui sehingga kita punya kerinduan-kerinduan yang baru. Amin. Ada tujuan-tujuan baru. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 18. Kita baca sama-sama boleh. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang jangan berulang. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung merta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi umat Israel. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Ada tujuan baru. Tuhan katakan jangan lagi ingat-ingat yang dulu, yang lalu. Katakan pada diri saudara sendiri ya, jangan ingat-ingat lagi yang dahulu. Kita nggak usah ke orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Karena Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Siapa yang suka hal yang baru di sini? Saya suka hal yang baru. Asalkan itu membangun, membuat kita excited, membuat kita bergairah, membuat kita ada harapan, tujuan untuk bangun tidur, mau melakukan apa Tuhan. Ada tujuan yang baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan ayat 21 ini salah satu tujuan yang baru yang kita bisa baca di sini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saya yakin kalau kita sudah yang namanya mengalami kewajiban baru, waktu kita bangun tidur pertama yang kita lakukan apa? Mengucap syukur, terima kasih. Minimal we can do that. Or yang berdoa puji Tuhan, haleluya. Amin. Baru melakukan hal yang lainnya. Tapi dikatakan kita mesti memberitakan kemasyhurannya. Mungkin hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, tapi kita mulai merasa, oh ya ada saudara saya yang perlu pertolongan. Kita mulai menelpon mereka karena kita mau memberitakan kemasyhuran Tuhan. Ya kita mungkin mengalami sakit penyakit karena kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita tahu kita punya kuasa. Dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita mengatakannya. Kita mengalami kesembuhan itu. Kita mau apa? Memberikan kesaksian untuk memasyurkan nama Tuhan. Kalau memang saudara dan saya mengatakan saudara cinta, pertanyaan saya, apakah
saudara sudah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami penyertaan Tuhan? Hal tersebut bisa menjadi kesaksian buat kita. Ingat ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kalau saya memberikan kesaksian di sini, saya mengucap syukur. Saya boleh mengatakan saya mengalami Tuhan untuk pertama kali. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sewaktu saya usia 13 tahun. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya masih muda loh sampai sekarang ya. Amin. Jadi masih berapa ingat malu lah ya. Tapi saya ingat sekali. Saya mengucap syukur. 13 years. Ada yang 13, 14 tahun atau masuk sekolah minggu ya? Ada yang 13 tahun sih? Oh, di bawah ya, di Smart. Oke. Jadi waktu itu saya ingat saya diundang mengikuti ibadah tahunan di Batu Malang. Itu pun om saya yang menganjurkan saya untuk pergi. Dan di situ saya ingat ada KKR seperti ini dan ada altar call, karena itu sifatnya memang KKR dan untuk membentuk kalian seperti retreat begitu banyak anak mudanya juga, karena saya ikut remaja di kelas. Dan akhirnya saya dibimbing. Saya ingat sekali dipimpin ajarnya untuk diikuti doanya, dan saya mengikuti doanya, saya bertobat, dan saya merasakan ada damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Oh, mungkin saudara kenal saya dulunya, saya tuh apa ya, boleh dibilang malu-malu gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin jangan sampai malu-maluin ya, tapi apa dia begitu ya, kayak kurang pede dan sebagainya. Banyak hal yang namanya anak remaja ya. Tapi saya bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh saya mengalami, kalau saya look back, saya melihat ke belakang. Ya, makanya tadi saya diingatkan firman Tuhan, ingat dan kejarlah Tuhan itu. Lihat kebaikan. Lihat bagaimana Tuhan sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Dari apa yang kita alami, kita bisa saksikan ke orang lain. Saya bisa bersaksi di sini waktu saya masih remaja, sampai saya bertumbuh, saya mengerti yang namanya dipenuhi Roh Kudus, saya mengerti yang namanya berjemaat di gereja lokal. Saya mempunyai tujuan yang baru. Saya punya halaman yang baru. Saya di lingkungan saya ini, saya dari keluarga Manado ya. Jadi dari keluarga kami ini memang dulu sekali, mungkin sampai sekarang juga, tapi ya karena waktu zamannya saya, itu kalau kami ketemu di arisan keluarga, apalagi waktu itu zamannya remaja-remaja dengan ibu-ibu yang lainnya, mami saya dan seterusnya, pasti umur masih kecil pun sudah ditanya sama tante-tante itu, aduh apa kabar Mika, mana pacarnya? Sudah ditanya, pacarnya mana? 13 tahun, 14 tahun, kita punya pacar gitu kan, saya pikir. Tapi itu hal yang biasa. Ini budaya dari yang keluarga kami begitu ya. Jadi itu suatu hal yang biasa. Saudara saya, kalau menurut saya, saudara saya yang wanita maksudnya, itu wah mereka cantik-cantik lah. Jadi gonta ganti pacar itu sudah hal yang biasa. Saya melihatnya kan, ini mungkin sebagai kesaksian ya. Saya mulai dari kecil, dari remaja, saya punya tujuan baru. Saya punya, karena saya mengalami itu hari ini yang seseorang sebagai remaja mengalami itu, saya merasakan Tuhan, saya nggak mau tuh kayak mereka. Kok kayaknya ganti-ganti begitu nggak jelas ya, patah hati gitu kan? Ya kayak di drama-drama gitu lah ya. Saya harus sepupu saya sudah bersiap-siap untuk sama pacarnya begitu ya, sampai usia sekian, bahkan sudah mencicil beli rumah, perabotan. Nggak lama nggak jadi menikah. Saya melihat ini saudara saya ya, ini orang yang saya alami. Saya melihat lagi yang lain, wah, udah punya anak duluan nih, belum tahu ya suaminya siapa, kan begitu. Ada lagi, jadi saya punya, ini ada apa namanya, so, it's a passion yang Tuhan berikan, ya. Suatu yang Tuhan berikan buat saya bilang Tuhan, saya mau menjadi teladan buat keluarga saya. Saya nggak mau tuh ganti-ganti, saya mau tunjukkan bahwa kalau dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya nggak akan menikah bahkan Tuhan kalau Tuhan nggak tunjukkan yang terbaik. That was my passion. Itu keinginan saya. Saya mau jadi teladan karena buat keluarga saya saat itu, saya nggak bisa banyak ngomong dong, masih muda. Saya itu harus dengan teladan. Ingat, kita ciptaan baru diproses. Dan saya punya tujuan akan, saya punya kerinduan baru. Di Tuhan bilang di Mazmur juga dikatakan, delight yourself, bergembira dalam Tuhan, karena Dia akan memberikan kerinduan hatimu. Segala sesuatu yang saudara rindukan tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan,
karena kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan bersingkat cerita, saya mengucap syukur saya bertemu dengan suami saya, dengan kami punya kesaksian yang unik sampai saudara saya pada bingung semuanya dan seterusnya, dan kami boleh terus sampai sini, sampai saat ini kami berkeluarga dan kami bisa menjadi contoh buat mereka. Kalau saudara-saudara saya tadi saya bilang itu ada yang beberapa ya, ada yang entah sudah gagal dalam pernikahannya, ada yang sudah meninggal dan sebagainya, ada pun juga yang belum menikah juga karena terlalu banyak pilihan dan sebagainya, dan mereka gak bisa ngomong, banyak sudah juga dijamah kembali oleh Tuhan, bisa balik kepada Tuhan, dan saya mengucap syukur. Itu semua karena dari pengalaman saya pribadi untuk menerima Tuhan, mengalami Tuhan, dan saya mau terus mengalami terus menerus. Amin. Ada tujuan baru. Paling tidak apapun yang saudara miliki. Mungkin saudara mengenal Tuhan suatu sudah dalam pernikahan. Saudara bisa memperlihatkan bahwa pernikahan saudara yang dulu itu berbeda dibandingkan sekarang. Saudara sekarang sudah lebih akrab dan semuanya lebih baik. Itu Tuhan pakai. Berikan kesaksian. Amin. Ada lagi kesaksian mungkin saya bisa ceritakan di sini. Saya ingat sekali. Saya ingat karena dulu orang tua saya suka sering keluar. Jadi waktu saya remaja, saya lebih banyak spend time dengan opa-opa saya. Ya, opa-opa saya ini luar biasa. Mereka itu menikah 50 tahun lebih lah ya. Dan opa saya, ini saya mau mendorong sini, mungkin udah banyak yang opa-opa. Boleh saya lihat ada yang udah opa-opa? Banyak ya. Ini saya mau kasih kesaksian buat opa-opa di sini. Jadi saya ingat sekali. Opa saya, sewaktu kami masih SMP, saya waktu itu masih SMP, dia karena kebetulan dia tinggal bersama-sama kami, dia selalu kumpulin, kalau cucu-cucunya kumpul, dia selalu kumpulin. Tahu saudara apa yang dia katakan pada kami? Dia ceritakan, sewaktu opa bertemu oma, wah, udah deh, cerita semuanya. Sesederhana itu. Opa saya ini, oma saya mereka takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang beriman takut sama Tuhan. Jadi itu karena saking seringnya dia cerita ya, waktu opa bertemu oma. Sederhana ya kesaksiannya ya. Gimana dulu oma begitu susah karena oma yang keturunan sedikit kayak mungkin bangsawan saya kurang tahu, tapi agak susah didekati, hanya dilihat wajahnya saja dari luar, naik sepeda. Pokoknya cerita sedemikian rupa, dia begitu bangga, dia sangat sayang dengan oma saya, sampai dia bisa menikah itu dia sangat pokoknya mengucap syukur. Itu masuk ke saya, maksudnya saya sangat diberkati dengan kesaksian yang sesederhana itu. Jadi kalau memberikan kesaksian tidak usah berlebihan ya, apa adanya saudara. Dan itu sangat memberkati, sehingga saya pun mempunyai sikap, Tuhan saya mau dong mengalami hal yang sama, mau sebagai sebuah keluarga mengalami hal yang seperti opa-oma saya. Ya bukan orang tua saya juga baik-baik, tapi kebetulan memang opa sama oma saya melakukan hal seperti itu. Jadi bagi saudara yang sudah punya cucu, mari berikan kesaksian kepada mereka apapun itu, amin. Karena itu pasti akan memberkati. Sama seperti saya sangat diberkati dengan kisah opa oma saya yang begitu sederhana, begitu mereka senang sekali kalau ada cerita terutama opa saya ya. Cerita wah luar biasa. Sudah saya pikir wah boleh nih opa dengan ceritanya bertemu dengan oma gitu ya. Kalau sekarang sudah banyak mungkin cerita di saya kurang tahu novel dan lain-lainnya, tapi ini kisahnya Bapak Ibu sekalian beda sekali, impactasi menjadi kesaksian. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus punya tujuan baru. Dan yang terakhir yang paling penting juga menurut saya, untuk mendapatkan tujuan baru itu, untuk melakukan hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Boleh ada next slide? Slide berikutnya di sini. Bisa diganti? Oke. Siap dirubah. Katakan pada diri saudara sendiri, saya siap dirubah. Sama seperti gambar di depan sini, dari ular bisa menjadi kupu-kupu. Ular ini menarik ya, ini ciptaan Tuhan. Kalau ada di depan kita itu sebagai kita bisa untuk mempelajarinya. Dari ular bisa menjadi kepompong, mungkin di situ lagi diproses tentunya. Dia pelan-pelan keluar menjadi kupu-kupu, lama-lama bisa terbang. Bayangkan ular sama kupu-kupu menurut saya
Itu beda banget ya, sangat berbeda. Itu ada suatu transformasi di situ. Kita pun harus siap dirubah. Karena dengan tujuan kita harus siap dirubah. Dirubah untuk menjadi apa? 1 Yohanes 3 ayat 2, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Betul ya? Karena kita sudah menerima Dia, kita anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan 1 Yohanes 2 ayat 3, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Siap dirubah? Yes. Amin. Masih ada tujuan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tapi ingat, bukan karena paksaan, amin. Tapi karena kita sungguh mengasihi Dia. Kita tahu kata penebusan itu, tetelestai, sudah selesai. Ditebus dengan cuma-cuma. Kita begitu mengasihi Dia, bersyukur. Karena Dia punya pekerjaan yang baru. Kita adalah ciptaan baru, punya tujuan yang baru, ada identitas baru. Kita sebagai anak-anak Allah. Semakin lama kita spend time berhubungan dengan Allah Bapa kita, pencipta kita, maka kita pasti akan menjadi seperti serupa dengan Dia. Amin. Saya ingat kembali lagi ke oma-oma saya. Mereka begitu lama ya, mereka sudah 5 tahun lebih ya mereka menikah waktu itu, sampai akhirnya salah satu meninggal dan by the way mereka juga ulang tahunnya di hari yang sama. Luar biasa mereka. Karena saking saya melihat ini oma-oma kayaknya tambah lama tambah sama gitu. Ya, jadi semakin karena mereka sering bersamaan, kelihatannya bagi cucu-cucu gitu ya, melihat mereka, sikapnya udah mulai mirip, sama begitu. Karena itu tadi, saya yakin sepenuhnya kalau kita semakin lama bisa spend time berhubungan, ada hubungan dengan Tuhan, kita bisa mengerti yang menjadi serupa dengan Dia. Ia atau saya, katakan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Filipi 2 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah, katakan tetaplah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Siap dirubah oleh Tuhan. Setiap hari, setiap saat, belum ada yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita siap dirubah, kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Saya mau bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah saya diterjemahkan ini dalam The Message, ya, Alkitab The Message. Saya mau bacakan ini sangat praktis sekali yang bisa kita dapatkan. Di sini dikatakan, jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan. Ini Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Ibaratnya jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, jadi inilah yang aku ingin kamu lakukan dengan pertolongan Tuhan. Ambillah kehidupanmu apa? Sehari-hari. Apa itu? Tidur, makan, pergi bekerja, dan berjalan-jalan. Dan apa itu semua? Persembahkan
lakukan untukmu adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuknya. Jangan sampai kamu terlalu menyesuaikan diri dengan budaya atau the culture sehingga kamu masuk ke dalamnya udah tak berpikir lagi. Ya, kadang-kadang teman-teman melakukan apa, budaya seperti apa, kita ikut-ikutan sampai nggak kepikiran lagi. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu maksudnya. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Kamu akan diubah dari apa? Dari dalam keluar. Segera kenali apa yang Dia inginkan darimu dan segera tanggapilah. Tidak seperti budaya di sekitarmu yang selalu menyeret ke tingkat ketidakdewasaannya. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, mengembangkan kedewasaan yang sempurna dalam dirimu. Waktu jemaat lain dikatakan supaya kita mengerti kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Intinya adalah kita dirubah dari dalam keluar. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang sudah terbiasa dilakukan, kita lakukan tanpa mikir lagi. Itulah jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Kita harus mengerti, kita mau dirubah, kita mau menjadi saksi. Amin. Kita sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau ada yang belum, saya akan memberikan kesempatan saat ini. Tapi kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali, kita tahu identitas kita yang baru, kita adalah ciptaan yang baru, punya identitas baru sebagai anak Allah. Kita harus tahu kita punya tujuan yang baru, harapan yang baru, sehingga kita siap dirubah setiap hari untuk nantinya menjadi sama seperti Kristus. Yang terakhir, slide terakhir katakan, boleh kita baca sama-sama nih. Saya ambil dari suami saya, kebetulan di lalu dipakai ini. Katakan, mengetahui saja tidak cukup. Kita harus berkeinginan saja tidak cukup. Kita harus beriman. Amin. Mari kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak hamba berdoa, biar ini bukan sekedar pengetahuan saja Tuhan, tapi kami mau mendapatkannya sebagai sebuah pengertian, sehingga kami mau bertindak menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau kami diingatkan kembali, kami punya tujuan untuk mau menjadi sama seperti Engkau. Bagi kami yang sudah menerima Engkau mengalami kelahiran baru Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan. Aku berdoa buat gereja di Live, buat setiap jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru Tuhan. Aku mengucap syukur, hamba berdoa biar mereka boleh terus setia, karena Engkau Allah yang setia. Hamba berdoa mau berikan mereka harapan tujuan yang baru, terus menerus setiap hari mengalami Engkau dan boleh menjadi berkat. Berkati Tuhan semua jemaatmu di tempat ini Tuhan. Dan hamba memberikan kesempatan bagi saudara yang belum tahu identitas saudara sebagai anak Allah, belum pernah mengalami kelahiran baru, belum pernah mengakui Tuhan saya ini orang berdosa, saya mau bertobat saat ini. Saya mau mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau mengalami kelahiran baru. Kalau itu saudara, saya berikan waktu saudara bisa angkat tangan. Kalau ada. Dan apa semua kepala tertutup. Terima kasih Tuhan. Kalau semua sudah mengerti akan pengenalan akan Engkau, semua sudah mengalami kelahiran baru. Ucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami sekarang kepada-Mu. Dalam nama Yesus.